pintu terbuka untukmu. Ayo bangsaku berkumpul sekarang juga, ikut berperang bersamaku. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oke, pertama-tama kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Kepala BNN Komjen Pol Dr. Martinus Hukom SIK MSI. Selamat ulang tahun Bapak. Kalau kata anak sekarang itu shoot, selamat ulang tahun. Oke, selamat siang. Kembali lagi di Beken Berita Kekinian BNNP Provinsi NTB edisi 30 Januari 2024. Perkenalkan sahabat, saya Muhammad Yaris Tobaya. Kalian bisa panggil Ubaya atau bisa panggil di 085 333 254. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke berita pertama. Sudah siap penonton? Siap. Oke, berita pertama. BNN berhasil tingkatkan kesejahteraan masyarakat mantan petani ganja melalui program Alternative Development. Pada 24 Januari 2024, Kepala BNN RI Bapak Komjen Pol Dr. Martinus Hukom SIK melakukan peninjauan terhadap program Alternative Development yang dilaksanakan pada Provinsi Aceh, tepatnya di Gayo Luwes yang kini sudah menuai keberhasilan. Program Alternative Development ini diinisiasi pada tahun 2016 dan menjadi salah satu program unggulan BNN dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Oke, melalui pendekatan dan pelatihan keterampilan life skill yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat di 3 kawasan wilayah Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Gayo Luwes, dan Kabupaten Biren. Biren kah cara bacanya nih atau bagaimana? Terus program ini diharapkan dapat mengentaskan budidaya ganja yang ada di wilayah tersebut. Oke, kebetulan program ini sudah memasuki periode kedua. Program Alternative Development yang dilakukan BNN RI bersinergi dengan pemerintah daerah Provinsi Aceh bersama kementerian lembaga terkait. Pengembangan wilayah dan perekonomian berbasis kearifan lokal serta menyatukan dan menggerakkan potensi masyarakat melalui kemitraan dan sinergi. Program ini telah berhasil mengubah mindset petani ganja dan beralih profesi sebagai petani komoditi unggul, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi dan pendapatan dari hasil komoditi unggulan tersebut. Contoh keberhasilan yang kita bisa lihat di daerah Gayo Luwes yang tadi dikunjungi oleh Bapak Kepala BNN RI. Di sana petani lokal yang terdiri dari 27 kelompok yang dibina oleh BNN bekerja sama dengan PT Ujang Jaya Internasional serta di bawah mereka ini di bawah naungan KSU Gayo Coffee, di mana KSU Gayo Coffee ini menyetarakan harga biji kopi itu jadi setara, jadi bagi petani ini tuh semua harganya sama, jadi wow gitu, sangat keren BNN. Sangat wow gitu, sangat keren. Jadi FYI buat kalian ya, program ini ada sekarang yang menjadi binaan BNN itu ada 1007 petani. Bayangkan 1007 bisa jadi 100 tim. Wow. Wow. Sekarang total lahan program ini sudah mencapai 2000 hektar. Kalian bayangkan 30 bisa kita bangun 300 JIS di sana kalau tidak salah. Yang tersebar di 4 titik pada tahun 2023, petani ini sudah menghasilkan 396 ton dengan nilai ekspor 29 miliar 631 juta rupiah, guys. Bayangkan betapa banyak kepiang itu. Betapa banyak banget itu. Kalau kita pakai beli cendol, ngompal Mataram tuh sahabat. Jadi kalau kita bisa lihat ya, buat kalian yang masih, mohon maaf ya teman-teman yang mungkin terpaksa menjual sabu tuh, stop lah. Sebenarnya bisa kita hidup mencari jalan lain. Kalian mau masuk neraka karena kalian berdagang sabu? Ingat kita masuk surga tidak segampang ketik rek spasi surga kirim ke wahid. Oke. Itu berita pertama tadi ya. Buat teman-teman yang masih mau jualan sabu, ingat-ingatlah. Akhirat itu ada. Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman yang ragu tuh jangan ragulah, kita juga mendampingi karena kalian tuh korban sebenarnya, sahabat. Love you dagang sabu tapi
Aku benci kalian. Apalagi penyabu-penyabu kelas belincak. Oke, kita masuk ke berita kedua. Biro Umum BNN RI gelar BIMTEK aplikasi kearsipan Sri Kandi pada di Jakarta tanggal 23 Januari 2024. Jadi Biro Umum Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI menggelar kegiatan implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Jadi BNN ini sekarang punya aplikasi yang bernama Sri Kandi. Buat teman-teman yang belum tahu, BNN ini sudah tidak kolot lagi sahabat. Kita ini sangat sudah super cool, kita ini super keren bro. Nah, fucking cool, astagfirullahaladzim. Acara ini dibuka oleh Kepala Biro Umum BNN RI Dr. Andes Muhammad Indra Gautama MSI CFRA, dan juga pastinya dihadiri setiap kasubag dari setiap provinsi serta para operator aplikasi persuratan dan pegawai yang membidangi persuratan di lingkungan BNN RI. Jadi aplikasi ini digunakan untuk membuat naskah dinas secara elektronik, mengirim naskah dinas secara internal, eksternal, memantau perkembangan pembuatan tindak lanjut naskah dinas, dan menggunakan berkas arsip aktif sesuai haknya. Jadi melalui penggunaan aplikasi Sri Kandi di seluruh lingkungan kementerian dan lembaga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam kearsipan serta menjadi memori kolektif bangsa, karena pengelolaan informasi berbasis digital dapat terekam dengan baik dan memudahkan koordinasi antar pemerintah. Jadi kalian yang masih, semua berkas-berkas kalian yang masuk di sini terjaga keamanannya karena kita sudah memakai digital gitu. Kita nih contohnya Pak Charlie di sini tuh, Pak Charlie hacker handal deh. Kalah deh yang kemarin Biorka tuh ya. Lampak naik Pak Charlie lah. Oke, jadi kembali lagi kita ingatkan teman-teman jangan takutlah datang ke BNN. Kalau ada teman-teman yang nanya-nanya bisa nanya ke laman Instagramnya, laman kanal YouTube-nya, atau mungkin bisa WA langsung di 085 238 944 442. Oke. 442 itulah pokoknya. Bisa dilihat di sini guys. Oke, good. Kita lanjut ke berita ketiga. Kepala BNN RI pimpin pemusnahan lahan ganja di Aceh Utara. Mati kalian para penyimeng kelas belincak. Barang kalian tidak bisa kalian sedot lagi. Kalau kalian pengen nge-hike sana pergi ikut musnahin barang. Jadi Kepala BNN RI pimpin pemusnahan lahan ganja di Aceh Utara, tepatnya di Lok Sumawe 23 Januari 2024. Nah, ini perdana di tahun 2024 Badan Narkotika Nasional atau BNN RI menggelar pemusnahan lahan ganja di wilayah Aceh Utara, Provinsi Aceh pada Selasa 23 Januari. Jadi hal ini adalah komitmen BNN RI sebagai leading institution dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN untuk melindungi masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman narkotika. Seperti kita tahu ya, narkoba ini sangat berbahaya sampai dibikin lagu sama Haji Roma Irama. Kepala BNN RI Bapak Martinus Hukom didampingi beberapa pejabat dan deputi BNN RI turun langsung memimpin operasi pemusnahan 3 titik lokasi penanaman ganja yang berada pada lahan seluas kurang lebih 2 hektar yang terletak di Desa Tiupin Resep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Kalian bayangkan tanah 2 hektar kalau ditanamin padi itu bisa makan sebulan itu. Satu desa. Bayangkan itu sahabat, maksudnya sudahlah, stoplah ganja. Lahan ganja tersebut merupakan hasil temuan BNN RI dari kegiatan monitoring lahan tanaman narkotika yang dilaksanakan secara sinergis dengan Polri, khususnya Polres Aceh Utara, Polda Aceh, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dan Badan Informasi Geospasial BIG. Berdasarkan hasil monitoring tersebut yang ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan oleh tim lapangan, total tanaman ganja yang dimusnahkan adalah sebanyak 22.864 pohon. Wow banget ini guys, banyak sekali pohonnya. Dengan berat kurang lebih 10 ton, adapun ketinggian tanaman ganja berkisar antara 60 cm hingga 200 cm, dengan jarak tanam antara 50 cm hingga 100 cm. Pada lahan tersebut juga ditemukan bibit tanaman ganja siap tanam yang sudah ada dalam polybag. Jadi ini memang sudah dibudidayakan lah, kita bilangnya, maksudnya oleh pelaku-pelaku ini. Jadi bayangkan bro, tinggi tanamannya udah 2 meter, lebih tinggi dari pemain basket Indonesia. Jadi pemusnahan ini tidak asal-asal juga. Kita tuh sudah berdasarkan Undang-Undang Amanat Pasal 92 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
Sedangkan ancaman hukuman bagi para pelaku penanam ganja adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Bayangkan, ini sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kalian bayangkan, kalian ini sudah nanam ganja pasti perasaan tidak enak gitu. Coba ikuti teman-teman di Gayo Luas itu menanam kopi jadinya. Jadi sudah halal, uangnya banyak 29 miliar, bayangkan. Kalah dana desa setahun. Oke, stop nyabu, stop nyimeng. Salam olahraga. Berita 4. Ya, kita masuk ke berita 4 ya teman-teman. PIK-R Desa Mambalan kunjungi BNN. Jadi yang belum tahu, PIK-R ini adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Beberapa hari yang lalu, Bidang P2M menerima study tour dari kelompok PIK-R Balai Bajang Desa Mambalan yang didampingi oleh UPT PPKB Gunung Sari dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda sebagai penambah wawasan dalam penyebarluasan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba oleh kelompok PIK-R kepada remaja teman sebaya. Jadi teman-teman ini pengen tahu gitu loh bagaimana sih narkoba tuh efeknya bagi remaja, dan banyak hal buruknya lah, tidak ada hal positifnya lah kita bilang, kecuali digunakan dengan tepat. Betul. Nah, jadi selain itu kunjungan ini juga dilakukan dalam upaya membangun kerjasama antara BNNP dengan pihak terkait berhubung dengan akan diadakannya kegiatan PIK Genre atau PIK-R yang akan dilaksanakan di SMA dan SMK 1 Gunung Sari. Jadi kita tuh akan diundang menjadi narasumber di sana lah untuk menjadi pembicara bagaimana efek samping narkoba ini tentu saja sangat buruk bagi remaja ya. Oke, jadi bagi yang belum tahu, PIK-R ini juga berperan dalam menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi, bahayanya pernikahan dini, contohnya stunting dan lain-lain, dan tentunya sebagai wadah bagi remaja untuk mengembangkan diri dan bakatnya. Jadi PIK-R ini adalah binaan dari BKKBN ya teman-teman. Nah itu lihatlah contohnya betapa modernnya BNN ini sekarang bisa bekerja sama dengan anak-anak remaja seperti ini. Jadi masih sekali lagi buat teman-teman yang masih takut datang ke BNN tuh jangan takut, nanti disambut hangat dengan pelukan Pak Charlie. Oke, kita lanjut ke berita kelima. Jadi berita kelimanya ada berita dari lokal kita dari BNN Provinsi. Rapat koordinasi kelembagaan bidang rehabilitasi BNNP NTB. Jadi bidang rehabilitasi mengadakan kegiatan rapat koordinasi kelembagaan lintas instansi berkaitan dengan program dan layanan rehabilitasi tahun anggaran 2024. Kegiatan dibuka oleh Bapak Kepala BNNP NTB Bapak Gagas Nugraha SH/SIK MMMH, menyampaikan poin-poin yang perlu menjadi atensi bersama terkait program bidang rehabilitasi BNNP NTB, yaitu poin pertama, izin operasional dan akreditasi klinik pertama BNNP NTB. Yang kedua ada program Desa Bersinar dan IBM atau intervensi berbasis masyarakat. Yang ketiga ada layanan rehabilitasi berkelanjutan. Yang keempat ada implementasi Perber 7KL tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Yang kelima ada uji coba program detoksifikasi dan stabilisasi di BNNP NTB. Yang keenam ada kerjasama kelembagaan. Jadi kegiatan ini dilanjutkan dengan paparan dan diskusi aktif oleh peserta rapat dari berbagai instansi meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Kota Mataram, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, Lapas Kelas 2 Lombok Barat, Lapas Perempuan Mataram, Sentra Paramita, Lembaga Rehabilitasi Gema, serta Kepala Desa Tanjung dan Kepala Desa Medane yang merupakan lokus IBM BNNP NTB 2024. Oke, jadi kita lihat ya, rehabilitasi ini sudah sangat bekerja sama dengan banyak instansi. Jadi buat apa teman-teman tuh takut buat direhab ke sini gitu? Come on lah bro, datang daripada kalian terus menyusahkan orang tua kalian, sertifikat orang tua kalian gade, mas kalian gade, kalian pakai nyabu, kalian pakai selot itu sudah. Judi online tuh busuk, judi online tuh sahabat, kalian dibohongi sama sistem itu, maksudnya kalian tidak punya musuh main judi online tuh. Kalau kalian mungkin terlalu hobi judi tuh, mending judi konvensional lah daripada judi online, karena
Super pembodohan judi online tuh sahabat. Stop judi online, salam olahraga. Oke, berita ke-6. Kita masuk ke berita 6. Operasi anti narkoba, 17 orang diamankan, Kasat Narkoba pimpin langsung aksi tersebut. Dilansir dari jejak fakta news.com, kegiatan operasi anti narkoba di wilayah hukum Polresta Mataram dilaksanakan dengan sukses. Dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polresta Mataram, Bapak AKP Igusti Ngurah Bagus Suputra SH.MH. Operasi ini bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi Kamtipnas yang kondusif menjelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2024 atau pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2024 dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Rangkaian kegiatan dimulai dengan apel kesiapan seluruh personel yang terlibat operasi di Mapolresta Mataram pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 11 malam yang dipimpin oleh Kabak Ops Polresta Mataram. Kemudian pada pukul 12 malam, personel gabungan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba menuju wilayah lingkungan Karangbagu, Kelurahan Taliwang, Kecamatan Cakranegara, yang dimana kita sudah menjadi rahasia umum ini ya, kalau Karangbagu ini adalah wilayah terbesar peredaran narkoba di Mataram lah kita bilang, karena semua orang sudah tahu itu menjadi rahasia umum. Dalam operasi tersebut dilakukan penyisiran dan swiping terhadap tempat dan orang di wilayah lingkungan Karangbagu. Hasilnya pada jam 1:30 malam sebanyak 17 orang yang terdiri dari 16 pria dan 1 wanita yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba ditangkap gitu, dan barang bukti yang diamankan juga ada berupa HP sebagai alat komunikasi, sejumlah sepeda motor, sejumlah uang, dan barang lain yang biasa digunakan untuk menyalahgunakan narkoba seperti pipet begitu mungkin ya. Kalian tahu lah, buat kalian yang nyabu-nyabu kalian tahu lah perilaku kalian yang ekek itu. Apalagi buat penyabu-penyabu kelas belincak yang kerjanya maling gas tetangga. Kalian ini sungguh tidak guna bagi masyarakat. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, saya sayang kalian tapi kalian emang begitulah, nyakitin hati kalian. Seluruh terduga pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolresta Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Selesai pelaksanaan operasi, selanjutnya Kasat Narkoba memimpin apel konsolidasi sebagai langkah penegasan terhadap keberhasilan operasi ini. Dengan pelaksanaan operasi ini, Polresta Mataram menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Jadi stop narkoba teman-teman, stop judi online, salam olahraga. Jadi buat kalian yang juga masih ragu buat mengunjungi BNN dan untuk konsultasi ke BNN lah minimal tuh, kalian tidak akan dimakan di sini. Jadi mungkin kalian kalau mau ada bertanya lebih lanjut bisa hubungi kontak di bawah sini ya, pasti ada. Oke, ada kontak di sini kan, hubungi itu. Buat kalian yang masih takut buat bicara langsung, mungkin mau kalian lebih nyaman berbicara secara online, jadi lebih baik kalian hubungi kita dulu. Oke, sekian beken hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Komen, share jangan lupa. Subscribe.